Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang sakit? Anakku. Sakit apa, Mom? Sakit hati karena apa? Nggak tahu ya. Kayak orang apa ya? Nggak tahu karena apa sakit. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua kan? Luar biasa. Agak ngantuk tuh. Ngantuk kenapa? Kita masih pelajaran berat kan? Iya. Pelajaran berat kan? Hadir semua? Hadir. Bagus kan dulu musinya. Kenapa si Franciscus memang belum di siapa? Ya bukan kita bu, sama suci bu. Kenapa ini bukan rapat yang panjang? Rapat kan bu. Bagus ya. Hati bu. Sebelum kita memulai pelajaran, salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Siapa yang mau? Ayo Margaret. Terima kasih ya Margaret. Sekarang kita masuk pelajaran kita yaitu hidup manusia yang bermakna. Tapi sebelum itu, Ibu mau bertanya sama kalian semua. Pelajaran kita yang minggu lalu temanya apa? Gereja yang satu, Bu. Gereja yang satu. Ya, Itu Ya bu. enggak kata Franciscus apa peran? Dia kan termasuk kan, Bu. Kayak apa dia, Bu? Saya, Bu. Apa ya? Apa namanya? Sifat gereja yang satu, Bu. Sifat-sifat gereja yang satu. Jadi kalian sudah mengerti tentang sifat-sifat gereja itu semua kan? Sudah, Bu. Sudah. Jangan pakai insya Allah. Kita perlu ya. Oh iya bu, mudah-mudahan. Sekarang bu. apa no? Semoga. Semoga. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita hidup manusia yang bermakna. Nah, kita mempelajari hidup manusia yang bermakna ini supaya kita nanti tahu, terutama anak-anak sekalian, memahami dan mampu melaksanakan panggilan hidupnya sebagai umat Allah dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup tersebut. Yang kedua, tujuan kalian mempelajari materi ini agar kalian mampu memaknai hidup kalian di dunia ini. Bermaknanya hidup kalian di dunia ini sebenarnya? Hidup siapa yang tidak bermakna? Dea. Makna hidup manusia. Untuk apa sih kita hidup di dunia ini? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Berfoya-foya kah? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Ibu mau kalian menjawab satu persatu. Untuk apa kalian hidup di dunia ini? Apa makna hidup kalian? Siapa? Oke, dia yang pertama. Apa dia? Untuk apa dia hidup di dunia ini? Untuk menjaga orang tua saya, Bu. Kalau mereka sudah tua, nanti saya akan menjaga mereka. Jadi, oke, berarti itu tujuan hidup dia ya. Kalau Ega, kenapa ya? Dulu, enggak tahu lah. Pacaran? Tidak, Bu. Saya, Bu. Untuk apa? Untuk melayani, Bu. Melayani siapa? Gereja. Oke, bagus ya. Ega, Rolando, apa tujuan? Apa makna hidupmu di dunia ini? Diriku, korupsi. Jangan dengarkan dulu temannya berbicara ya. Saling menghargai kita. Kalian sudah masuk di SMA. Bentar lagi kuliah. Harus bisa dewasa ya. Kalau kuliah bu. Kalau nggak kuliah bisa, kalau nggak nikah. Yeay. Kita harus dewasa. Kita bu. Baru? Itu aja? Oke, terima kasih, bagus sekali. Arnoldus, apa makna hidupmu? Jangan
Satu, dua berkumpul bu. Mengenai itu bu berguna bagi banyak orang bu. Berguna bagi banyak orang. Bagus. Apa cita-citamu? Banyak bu. Sekarang. Yang pertama menjadi orang sukses. Koruptor. Jadi bupati. Janganlah. Bupati bu. Bupati, oke. Jadi suatu wali kota. Oke, kita lanjut ke teman kita yang lainnya. Aku berkaitan apa makna hidupmu di dunia ini? Korupsi. Jangan gitu. Suster bu. Jadi suster. Istri pelayaran. Jangan gitu Arnold. Bisa membantu anak-anak panti. Oh. Franciscus. Kalau aku bu seperti kata Yesus di kitab suci. Dengarkan bu. Oh, iya Franciscus apa? Seperti tertulis di kitab suci beranak cucu lah. Jadi aku beranak cucu nanti. Cuma beranak cucu tujuan hidup ini. Berarti bu ada yang solusi bu. Buat apa aku bola? Iya. Yeay. Sekarang ke Maida. Apa tujuan Maida? Membantu orang-orang susah. Bagus. Terima kasih jawaban kalian semua bagus. Ayo, berikan tepuk tangan. Tujuan hidup manusia itu sebenarnya di dunia itu adalah yang pertama memuji, yang kedua menghormati, dan yang ketiga mengabdi kepada Allah. Jadi Tuhan menciptakan kita ke dunia ini supaya kita memuji, menghormati, dan mengabdi kepada Allah. Tetapi tujuan kalian itu tadi tidak salah. Tetapi tujuan Allah menciptakan kita ke dunia ini adalah memuji, menghormati, dan mengabdi kepada Allah. Sudah tahu sekarang kan? Sudah bu. Sudah tahu kan Maida? Kenapa lemas Maida? Belum makan? Nanti makan kita di kantinnya. Sekarang ibu mau bentuk kalian dalam 2 kelompok. Maida, Clara, Margaret, Franciscus satu kelompok, yang lainnya itu satu kelompok lagi. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Oke, terus. Ayo Margaret. Kalian membaca cerita ini dulu terlebih dahulu. Nanti ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Ibu beri waktu 5 menit. Baca yang ibu. Supaya bisa dimengerti. Bu, sekolah aja yang baca bu. Enggak, biar dimakan masing-masing. Ada suaminya ya. Baca aja dulu ya. Iya mas. Baca aja dulu, baca. Ibu cuma menyuruh baca dulu ya. Sebelum Yang itu sangat saya soal. sudah. Sudah? Belum bu. Belum lagi bu.
hanya untuk kelompok 1 dan yang nomor 2 untuk kelompok 2. Silakan dikerjakan. Satu orang nanti presentasi ke depan ya. Yang nomor B itu berdasarkan pengalaman ya, atau yang ada di sekitar kalian. Ayo. Kalau ada dari pengalaman kalian bisa, kalau ada dari orang lain bisa. Tapi lebih bagus dari pengalaman kalian pribadi sih. Sudah Bu. Ya Bu. Udah? Satu orang presentasi ke depan ya, udah? Nomor 2 udah? Lalu Arnold presentasi. Udah ya? Udah. Arnold. Oke, siapa yang pertama presentasi ke depan? Arnold Bu. Kelompok berapa? 2. 2. Ayo silakan Arnold. Depan Bu. Depan. Di situ nggak mau berdiri. Berdiri nah. Oke, pertanyaan yang kedua itu, temukan kisah-kisah kehidupan dalam masyarakat yang menjelaskan bagaimana orang-orang memaknai hidupnya di dunia ini. Saya teringat Bu akan satu peristiwa yang cukup booming Bu. Waktu itu tentang penembakan Bu Paulus Yohanes Paulus kedua. Itu yang dilakukan oleh orang Muslim di Turki. Saya menemukan tentang bagaimana kita bisa mengampuni seseorang tanpa harus membalas dengan kejahatan. Begitu dalam kemarin saya nengok videonya, begitu Paulus sangat mengampuni seorang yang menembak dia Bu. Tapi memang tetap berjalannya hukum tetap berjalan, dan saya lihat dan dia menjadi Katolik sekarang Bu. Dan menjadi Katolik di Turki dan menjadi aktivis sekarang untuk pahlawan jalanan. Itu saja Bu. Jadi dari pengalaman tersebut atau dari cerita tersebut, apa yang Arnold tangkap dan yang Arnold ambil makna hidup dalam yang bisa Arnold terapkan dalam hidup? Yang bisa saya mengenai ini Bu, seseorang itu kan atau orang lain pasti ada kebencian terhadap kita, baik dari segi fisik ataupun segi kemampuan. Tapi bagaimanapun kita tidak boleh mendengarkan itu, karena yang punya kehidupan itu kita harus mengampuni mereka, karena seperti Tuhan yang mengampuni kita. Terima kasih, berikan tepuk tangan. Semoga bisa dijelaskan hidupnya. Sekarang kelompok 1. Siapa yang mau presentasi? Oke, Clara. Tentang apa saja dalam kehidupan keluarga pada cerita tersebut, bahwasanya dari cerita yang bisa kami tangkap itu ketika suaminya sudah meninggal, di situ istrinya terpuruk dalam kesedihan. Bukan hanya itu saja, karena dia terpuruk, dia melihat di lemari itu bahwa ada baju piyama, sehingga dia memakainya. Karena dia memakainya dan merenungi, sehingga dia lupa bahwa anaknya belum dijemput dia, sehingga pada saat itu anaknya tersesat. Untung saja ada orang baik yang mau menghantarkan anak tersebut ke rumah ibu tersebut. Yang kedua itu bagaimana upaya menghadapi tantangan kehidupan keluarga. Yang bisa saya tangkap itu upayanya itu bahwasanya kita bisa saja terpuruk
tetapi kita harus keluar dari keterpurukan atau kesedihan kita tersebut. Bukan hanya itu saja, ketika kita sedih, jangan pernah melupakan Tuhan dan kita mau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa. Karena dengan cara berdoa kita dapat lebih bisa menghilangkan beban-beban yang ada di pikiran kita. Terima kasih ya Clara. Berikan tepuk tangan. Kalian semua bagus-bagus, Ibu sangat bangga sama kalian. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Sekarang diluruskan misinya. Kita masuk ke bacaan kitab suci sekarang. Siapa yang bawa kitab suci? Sekarang buka kitab sucinya Matius 5 ayat 1 sampai dengan 14. Yang tidak bawa kitab suci bisa lihat dari KP ya. Sama. Kalau mau yang lewat di depan pun bisa ya. Dari laptop pun bisa ya. Tapi jangan buka yang lain ya. Itu. Kalian baca dan kalian maknai dulu ya. Sudah? 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 Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bahagia menurut bacaan kitab suci? Bacaan kitab suci tadi. Ayo Margaret. Apa makna bahagia menurut bacaan kitab suci tadi? Siapa yang menderita, sengsara, dia memiliki kebahagiaan yang diberikan Allah. Saja. Terima kasih ya Margaret, jawaban kamu benar. Pertanyaan nomor 2, bagaimana pendapatmu tentang perkataan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga? Siapa yang bisa menjawab? Ega bisa? Tidak bisa kok. Belum ngerti. Clara bisa? Saya mencoba Bu. Akhirnya di situ berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan. Di sini kami nangis di dalam tetapi di mana orang tersebut rendah hati dan bukan Allah dan mereka lah yang akan mempunyai kerajaan. Terima kasih Clara. Ega sudah mengerti? Terima kasih anak-anak. Sekarang kita masuk ke tugas menghayati hidup sebagai anugerah Tuhan. Kalian membuat refleksi tentang makna hidup kalian masing-masing. Sesuatu yang berharga dari Tuhan. Kalian buat itu dalam kertas dan minggu depan dikumpul kepada ibu. Oke? Yang kedua itu aksi. Aksi apa yang akan kalian lakukan untuk
Kita cukupkan pertemuan kita di sini ya. Masih ada kalian mata pelajaran yang mau masuk? Masuk Bu Clara. Clara, mata pelajaran apa Franciscus? Penjas. Kita berdoa atau nanti aja berdoa? Berdoa aja. Siapa yang? Oke kan. Ibu dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dan berdoa dengan dalam Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati dari awal pelajaran kami hingga akhir.